Di tengah sorotan publik terhadap hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah pasca perceraian, perhatian kini mengarah pada bisnis yang mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Keduanya sukses mengembangkan berbagai usaha di luar dunia hiburan, mulai dari Big Band Kopi, Roro Cake, hingga resep Sarwendah. Lini kuliner tersebut menjadi fondasi kerajaan bisnis keluarga yang pernah berkembang pesat dan dikenal luas. Selain kuliner, Ruben dan Sarwendah juga merambah sektor kesehatan, fashion, serta kecantikan melalui On Street, Sarwendah Juice, Daily Wear Duster, hingga Shine. Namun setelah rumah tangga mereka berakhir, nasib sejumlah usaha kembali menjadi perbincangan. Sebagian bisnis masih bertahan dan beroperasi, sementara lainnya diketahui telah berhenti, memunculkan tanda tanya mengenai kelanjutan bisnis yang dahulu dirintis bersama penuh ambisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah gua kalau jadi Sarwendah dikasih jatah 200 juta buset. Untuk lagi gua raja-rajain, gua agung-agungin. Naruh anduk basah di kasur, anduknya gue melit. Kepentok pintu-pintunya gue tuntut. Dia kegerahan, gue turunin tuh AC depan muka. Dia minta makan, gue anterin itu makanan sampai lambung. Dia minta bubuk, gue telan sampai sebiji-bijinya. Dia minta susu, gue ablak 24 jam. Gue susuin sampai gumoh-gumoh. Dia masuk angin, anginnya gue kenain hukum. Kurang apa dah? 200 juta. Buset, dikata duit secomot kali. Nah ini yang rame nih, masalah uang bulanan 200 juta. Itu gue baca komen yang ngakak tuh. Banyak banget ibu-ibu yang ngomong, kalau suami saya kasih 200 juta, terus dia taruh handuk basah di kasur, handuknya gue maki-maki. Atau dia buka sepatu depan pintu, pintunya gue pindahin. Dia lupa matiin lampu pada saat ke toilet, lampunya gue pecahin. Penyakitnya sama kan gitu. Pertanyaan gue yang bingung, ngapain lu kasih 200 juta ke itu buat jaga anak? Kalau dia nggak sanggup, ambil aja dong anaknya. 200 juta coy, ngiara berondong. Aduh mantep itu. Oke, terus sekarang koar-koar 200 juta setengah jam. Gua nggak pernah percaya ada orang live 200 juta 1 jam dapat ya. Kalau GMV 200 juta, yakin gue bisa. Kalau penghasilan 200 juta, enggak yakin gue bisa. Bullshit itu, bohong itu. Emang lu siapa lu? Hah? Lu siapa? Oke bro? Ya mungkin ini satu-satunya mantan suami ya di Indonesia ini yang masih mau mengirimkan uang per bulan kepada mantan istrinya. Ini kayaknya harus mendapat rekor muri Ruben ini, luar biasa. Dan nilainya juga nggak kecil, 200 juta per bulan. Ya, banyak meme lucu-lucuan itu yang dibuat oleh emak-emak. Ya, kalau diberikan nafkah per bulan 200 juta, luar biasa sih. Karena sepengetahuan saya, ya banyak mantan suami walaupun sudah disebutkan dalam amar putusan, tapi mereka masih mangkir untuk bertanggung jawab. Tapi ini luar biasa. Salut. Penjelasan kau itu salah, enggak salah. Sebenarnya kemarin itu berpakaian itu kau bukan vakum. Waktu sama si Ruben itu kau dipakaikan daster kan sama si Ruben sama sendal jepit. Itu namanya brandingan agar kau mudah dikenal. Nah hasil dari brandingan yang kemarin, hasil usahanya si Ruben Onsu, kau sekarang kan mudah dikenal, enak jualannya, enak live-nya, sudah dikenal semua orang. Mantan istrinya Ruben, oh yang pakai daster kemarin itu, yang keibuan itu, yang sok-sok kemayu itu, yang sok-sok cuci-cuci sampai cuci-cuci keset itu namanya brandingan ya. Jadi nggak usah bilang, oh kemarin gua itu tuh vakum. Sebenarnya bukan vakum, itu brandingan kau dari si Ruben. Saking si Ruben kerja keras memikirkan bagaimana ini biar si Sarwendah ini tuh terkenal gitu loh, mudah diingat sama orang. Jadi itu yang namanya brandingan. Nah ya kan, jadi nggak usah ngaku aja lah kalau memang kemarin itu brandingan, terus sambil gua itu
cari uang juga, bikin-bikin video yang sosok Mayu keibuan ya kan, terus yang selalu pakai daster di rumah. Ini adalah contoh-contoh istri-istri yang memang istri soleha gitu loh ya kan, walaupun agama kita berbeda tapi kan pokoknya jalurnya ke situlah ya kan. Itu brandingan kau, jangan salah ya, itu brandingan kau yang ini sama si Ruben. Itu bukan untuk Wenda, tapi untuk anak-anaknya, Bun. Ya, betul sekali. Karena orang yang sudah bercerai itu, pihak laki-laki itu tidak ada kewajiban lagi dan stop nafkah untuk si mantan istri. Kalaupun ada nafkah itu pure murni untuk anak-anaknya. Ternyata masih rame ya di video aku tentang membahas 200 juta per bulan itu ya. Yuk kita lanjut lagi gibahnya, nyinyirnya, biar yang panas semakin panas. Nah di sini aku bukan sekedar mau nyinyir ya di kasusnya perceraiannya Ruben Onsu dan Sarwendah ya. Karena sejujurnya saya dulu tuh ngefans sama Sarwendah karena dia dulu tuh digadang-gadang istri yang sabar, istri yang sederhana, istri yang baik. Betul nggak? Memang pernikahan mereka, rumah tangga mereka, dan perceraian mereka itu bukan urusan aku dan juga bukan urusan kita-kita. Tapi kita sebagai netizen, kita itu sebagai penonton, mereka itu kan artis, public figure. Memang gerak-geriknya, tingkah lakunya, baik buruknya memang selalu menjadi sorotan, menjadi bahan perbincangan dan mungkin pilihan mereka. Tapi di sini menurut aku walaupun mereka itu kelasnya itu artis, coba kalian bandingkan deh dengan yang lain-lain. Ya kalau dibandingkan sama kita orang biasa mah ya jauh lah. Kita kan cuman hanya sekedar berpendapat dan ngambil pelajaran kejadian yang kita lihat. Karena yang aku lihat ya, dari video-video yang beredar, ini si pihak perempuan, si Sarwendah itu menjelek-jelekan si pihak suami alias Ruben Onsu. Tanpa dia sadar loh, seburuk-buruk apapun, dia itu masih bapaknya anak-anaknya dia loh. Bahkan parah loh ngejelekinnya, yang bilang cong, yang bilang ini, yang bilang itu. Dia itu berkoar-koar loh, katanya aku itu ketipu, aku itu begini, aku itu begitu. Kok ketipu bisa sampai punya anak 2? Bingung aku. Udahlah, kalau memang bosen ataupun benci, udah cukup di hati aja. Jangan mengada-ngada atau menggiring opini untuk membenci. Dan ini pesan aku ya untuk kalian-kalian, mungkin yang kalian juga tidak ada kecocokan lagi dengan pasangan-pasangan kalian, ya mau bercerai aja kan. Kalau memang sudah tidak sejalan atau sudah tidak cocok, ya udah berpisah aja nggak apa-apa. Tapi menjelek-jelekan atau mengungkit-ungkit atau memfitnah bahkan itu tidak dibenarkan sih kalau menurut aku. Satu lagi ya, aku mau berpesan khususnya untuk para single mom nih ya, yang masih muda ataupun yang sudah tua, yang masih mau berniat berumah tangga lagi, sebaiknya hati-hati dan waspada. Apalagi kalian yang masih punya putra-putri yang masih kecil-kecil. Kalau kalian memang mau berniat mendekatkan dengan calon bapaknya atau sudah menjadi bapak sambungnya, boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi jangan pernah lupakan bahwa anak-anak kalian itu juga mempunyai bapak kandung atau bahkan mungkin masih bertanggung jawab penuh. Jangan pernah sesekali meracuni pikiran otak anak-anak kita untuk membenci bapak kandungnya sendiri. Nah, apalagi anak perempuan itu masih butuh bapaknya. Mungkin kalian bisa mencarikan sosok bapak, sosok pengganti bapak, tapi bapak kandung ataupun ibu kandung tidak akan pernah tergantikan di hati anak-anaknya. Dan di kasus ini aku cuma mau ucapin hormat untuk orang-orang atau laki-laki yang masih mau bertanggung jawab nafkah untuk anak-anaknya.
Dan aku pengen mengingatkan untuk para laki-laki yang mungkin saat ini sudah lalai dengan anak-anak yang sudah kalian tinggalkan. Jangan pernah lalai ya, karena ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya.